Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan baca berapologetika bersama-sama di channel ini. Donditan, si mualaf yang katanya paling cerdas ini, selalu membahas Alkitab. Kenapa ya? Ya karena kalau disuruh membahas kitab sucinya yang sekarang, dia tidak paham, dia tidak tahu. Jadi ya hanya itu yang dia tahu. Maklumlah ya, dengan demikian maka pundi-pundi akan mengalir. Nah, dia seringkali mengatakan bahwa Alkitab itu kontradiksi satu dengan yang lain. Itu bukti bahwa Alkitab bukanlah firman Allah. Itu menurut Donditan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Apakah bebas dari semua tuduhan yang Donditan tuduhkan tadi itu? Nah, sebelum kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Donditan, alangkah baiknya kita menyimak obrolan Bang Ade Armando dan juga Kumaila berikut ini mengenai ayat-ayat yang dalam tanda kutip kontradiksi di dalam Quran menurut Bang Ade dan juga Kumaila berikut ini. Iya. Nah, sebelum lebih jauh saya mau tanya dulu, sepengetahuan Kumaila, kontradiksi ini hanya ada dalam kitab suci Al-Quran atau juga ada di kitab suci lain? Kalau di kitab suci lain aku nggak tahu. Memang nggak tahu ya? Nggak tahu karena aku, iya benar, aku tidak mempelajari secara formal. Oke, kalau gitu kita kembali hanya kepada kitab suci Al-Quran. Nah, bisa nggak? Saya yakin Anda masih ingat dong kalau gitu ya. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang saya rasa menjadi concern Anda kan? Bisa nggak Anda jelaskan kepada kita semua contoh-contoh tentang kontradiksi di dalam Al-Quran? Biasanya sih kontradiksinya tuh nggak selalu antara ayat mana kontradiksi sama ayat mana gitu. Tapi lebih ke misalnya prinsip atau konsep di surat mana atau ayat mana itu berseberangan sama di ayat satunya gitu. Nah itu apa misalnya? Misalnya tentang memaafkan atau membunuh gitu, memaafkan atau menghukum gitu. Oh, itu gimana? Misalnya dalam konteks perang ada perintah memaafkan tawanan gitu atau membebaskan tawanan, ada juga yang memerintahkan untuk mengeksekusi mati tawanan gitu. Itu jadi, yang Anda lihat sebagai? Itu kontradiktif kalau misalnya anggaplah masih di masa perang gitu. Ini kalau misalnya kita tawan, kita bebaskan, misalnya dia menganggap Quran itu pedoman gitu. Kalau berdasarkan Quran sih dibebasin atau dieksekusi mati gitu. Itu jadi sulit dijadikan pegangan. Jadi ketika misalnya perang, kita berperang nih dan kita menangkap lawan kita, kafir lah gitu ya. Ini kafir mau diapain? Nah di dalam Al-Quran ada dua cara untuk memperlakukan kaum kafir itu. Sebenarnya gini kan ya, Al-Quran itu kan tidak selalu berbicara secara literal. Dan jadinya kadang satu ayat sendiri, maksudnya tidak harus ayat-ayat ini saling berkontradiksi, tapi kadang di satu ayat sendiri penafsiran bisa kontradiktif gitu. Tafsirannya tapi kan? Iya, tapi tafsirannya. Nah sekarang ya, misalnya kembali ke contoh yang Anda gunakan di awal tadi ya. Di satu sisi, Islam itu, atau Al-Quran itu memuat ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Islam itu membawa kasih. Iya, misalnya. Tapi di sisi lain, Al-Quran juga bilang bahwa Tuhan itu marah atau apa? Iya, itu. Sebenarnya lebih ke konsep-konsep yang kayak gitu. Di sisi lain ada ayat-ayat yang bilang misalnya Tuhan maha pemaaf, maha pengampun. Di sisi lain ada yang Tuhan maha penghukum atau maha pemberi azab. Sebenarnya kontradiksinya tuh lebih kayak gitu dibanding kayak satu ayat melawan ayat yang lain gitu. Biasanya konsep-konsepnya itu ada yang kontradiktif. Tuh kan, Donditan itu memang seharusnya belajar dulu agamanya yang baru dengan baik. Baru dia ngomong tentang agama orang lain. Nah, itu baru fair. Beranikah dia mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Kumaila tadi? Tentu tidak. Dan dia juga tidak tahu tentunya. Yang dia tahu hanya kitab sucinya yang dulu itu. Jadi dia selalu mengatakan ini loh ayat-ayat kontradiksi ini yang tidak masuk akal, ini bukan firman Allah, kata dia begitu ya. Nah, oke. Mari kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Donditan mengenai kontradiksi di dalam Alkitab. Berikut ini. Yang tadi Matius dan Lukas, ini sama-sama di dalam satu kitab yang dianggap kitab suci. Ya, kitab suci nih. Tapi bisa ada dua cerita yang berbeda begitu. Gitu. Berarti kan kontradiksi. Mestinya nggak boleh ada kesalahan. Iya, berarti kan kontradiksi.
Sampai sekarang itu belum bisa direkonsiliasi. Itu perdebatan udah ratusan tahun itu mengenai Yesus yang di Matius dan Lukas itu. Oh. Dan bukti-buktinya semua saya ada. Siapa yang ngomong Raja Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, sejarawan mana yang ngomong Kirenius jadi wali negeri Syria di tahun 6 Masehi, itu semua gua ada bukti-buktinya. Dan berasal dari kalangan Kristen, bukan dari Islam. Kalau memang nggak ngotak-ngotik itu juga ya. Iya. Tapi lihat dari silsilah kan bisa, silsilah nasabnya. Silsilahnya aja beda. Maksudnya? Di Matius dan Lukas, silsilahnya Yesus itu beda. Dia ini kan selalu tampil sebagai orang yang sok ahli Alkitab ya, punya koleksi Alkitab berbagai versi, dan menurut dia ya inilah bukti bahwa Alkitab berubah-ubah katanya karena banyak versi. Yang berubah itu bukan bahasa aslinya ya, tolong please, yang berubah adalah terjemahan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu selalu mengalami perkembangan. Jadi bahasanya harus terus direvisi dan disesuaikan dengan ejaan yang paling baru dan yang paling sempurna. Dan nanti kalau ada yang ejaan atau bahasa yang berubah lagi, ya dia akan mengikuti lagi. Itu bukan berarti ini palsu atau diubah-ubah ya, karena demikian ini bahasa selalu mengalami perkembangan, bahasa Indonesia khususnya. Nah, mengenai tuduhan ayat kontradiksi di dalam Alkitab, ada dua Yesus, ada dua silsilah yang berbeda, yaitu silsilah menurut Matius dan juga Lukas. Ini sebenarnya gampang untuk menjawabnya ya. Ini dituduhkan oleh orang-orang yang tidak paham sama sekali mengenai sejarah kanonisasi. Ingat ya, bahwa Alkitab ini tidak diwahyukan kepada satu orang, pada satu bahasa, pada zaman yang sama, dan budaya yang sama, seperti Quran. Beda. Alkitab diwahyukan sekitar 1.500 tahunan atau 1.400 tahunan ya, kepada 40 orang yang berbeda, dalam zaman berbeda, dalam budaya yang berbeda, dan dalam bahasa yang berbeda-beda. Itu kenapa ada bahasa-bahasa kalimat di dalam Alkitab itu yang seolah-olah ya, seolah-olah. Tapi sebenarnya itu tidak kontradiksi, melainkan melengkapi satu dengan yang lain. Karena ketika firman Tuhan diwahyukan kepada orang-orang pilihan, Allah itu tidak menghilangkan budaya orang tersebut ya, latar belakang kehidupannya tidak dihilangkan sama sekali. Justru itu memang keunikan dalam penulisan Alkitab. Mari kita buktikan bahwa tidak ada yang salah di dalam silsilah Yesus menurut Matius dan juga Lukas. Nah, silsilah Yesus menurut Matius ini ditulis oleh Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari keturunan Daud, dari anaknya yang bernama Salomo, dan kemudian sampai kepada Yusuf. Jadi Matius ingin menekankan bahwa Yesus ini berasal dari silsilah bapaknya, yaitu Yusuf. Ingat ya, bahwa Matius ini menulis kitabnya untuk orang-orang Yahudi. Jadi dalam budaya Yahudi, silsilah itu selalu ditulis dalam urutan yang benar adalah patriarki, yaitu laki-laki begitu ya. Jadi ini menurut bapaknya atau Yusuf. Jadi ketika Sang Firman menjadi manusia, memang dia harus lahir dari seorang perawan Maria. Nah, ini adalah silsilah Yusuf. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, di situ dijelaskan bahwa Daud itu memiliki anak, yaitu Salomo. Jadi paham dari sini ya, Yusuf dari keturunan Daud, dari anaknya yaitu Salomo. Kemudian kalau kita melihat di dalam Lukas
pasal yang ketiga ayat 31 ini beda lagi. Lukas ini sedang menunjukkan garis keturunan, silsilah genealogi Yesus dari ibunya. Kenapa? Ya karena memang Lukas sendiri bukan orang Yahudi sih ya. Jadi ya dia nggak apa-apa menulis ini dalam sudut pandang dia. Nah, apa tujuan Lukas menulis ini? Lukas sebenarnya ingin melengkapi apa yang ditulis oleh Matius. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus menurut Lukas adalah dari keturunan ibunya. Jadi ini dari garis keturunan Maria. Dan Maria adalah anak Daud dari anaknya yang bernama Nathan. Itu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-31. Jadi baik Matius maupun Lukas itu saling melengkapi. Matius dan Lukas itu sama-sama ingin menunjukkan bahwa Yesus atau Mesias berasal dari suku Yehuda, anak Daud. Hanya bedanya kalau Yusuf dari Salomo, sedangkan Maria dari Nathan. Loh, emang ada anak Daud yang bernama Nathan? Ada. Makanya baca Alkitab yang benar. Mari kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-13-14. Saya bacakan ya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo. Nah, ada nama Nathan. Jadi tidak ada yang salah ya, silsilah Yesus menurut Matius maupun Lukas. Makanya Bapak Ibu kalau jadi orang Kristen yang benar, baca Alkitab yang benar, belajar Alkitab yang benar, ibadah yang benar, jangan bolong-bolong nanti seperti Donditan. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.